Ini akan membahas tentang pengisi kimiawi atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu chemically hardening fillers. Ini mungkin hampir mirip dengan pengisian dengan solder ya, tapi hampir mirip. Jadi, meskipun pengisian dengan solder masih menjadi metode yang menghasilkan kualitas terbaik untuk perbaikan panel, ada kalanya dibutuhkan alternatif yang lebih praktis. Dari penelitian yang mendalam, dikembangkanlah bahan pengisi plastik yang memiliki standar setara dengan solder body, jadi setara. Bahan ini kini digunakan secara luas di bengkel perbaikan bodi mobil sebagai metode pengisian alternatif selain dari solder. Pengisi berkimiawi ini berbasis resin thermosetting namanya, dari kelompok polyester dan memerlukan katalisator atau aktivator untuk mengeras. Jadi supaya harus ada katalisator. Oleh karena itu, bentuk kemasannya selalu berupa duo pack yang berisi pasta pengisi dan pengeras. Saat kedua bahannya dicampur, terjadi reaksi kimia yang membuat pengisi mengeras sangat cepat. Karena tidak membutuhkan panas untuk aplikasinya, metode ini memiliki keuntungan besar, yaitu misalnya tidak ada risiko kebakaran, terutama saat bekerja di dekat tangki bensin atau bahan mudah terbakar. Kalau solder kan dia panas kan, jadi berbahaya jika dekat dengan tangki bensin atau semacamnya. Serta sistem pengisi kimiawi itu tidak menimbulkan distorsi panas seperti pada pengisian solder. Selain itu, biayanya lebih murah, jadi lebih murah ya. Pengisi plastik generasi pertama yang dirilis beberapa tahun lalu memang sempat mengecewakan ya. Daya rekatnya kurang, waktu pengerasannya lambat, dan terlalu keras saat kering sehingga sulit diamplas. Namun versi modernnya sudah sangat diperbaiki. Jika dicampur dengan proporsi tepat, pengisi dapat mengeras hanya dalam 12 menit. Memiliki daya rekat yang sangat baik dan dapat diratakan hingga halus. Peralatan dan jenis pengisi sekarang ya. Bahan pengisi biasanya disediakan dalam kaleng 10 kg, dipasangkan dengan cartridge pengeras berbahan benzonil peroxide. Aplikasinya dapat menggunakan dispenser yang dipasang di dinding atau dispenser portable. Dispenser ini memastikan campuran pasta dan pengeras memiliki proporsi tepat, biasanya 2% dari berat pasta. Cara ini menghindari kesalahan penambahan katalisator yang berlebihan. Nah, penambahan ini bisa merusak hasil pengecetan, terutama pada cat metalik karena peroksida dalam pengeras dapat memutihkan cat. Selain itu, penggunaan dispenser menjaga bahan pengisi tetap bersih dan bebas kontaminasi sepanjang penggunaannya, karena tidak perlu membuka tutup kaleng berulang kali. Anda bisa lihat di gambar 3.44 dan 3.45. Jenis pengisi yang umum digunakan di bengkel antara lain pengisi serbaguna untuk sebagian besar pekerjaan pengisian utama, 2 pengisi halus terdiri dari kurang lebih 30% resin polyester tak jenuh dan 70% bahan pengisi inert digunakan untuk mengisi utama untuk tahap pra sebelum cat ya. Ketiga, pengisi serat kaca. Diperlukan serat kaca untuk menutup lubang atau memperkuat lubang dan GRP yang melemah. 4. Pengisi halus permukaan, yaitu digunakan untuk lubang kecil, goresan dangkal, atau bekas pengamplasan. Kemudian 5. Pengisi untuk seng. Pengisi ini memiliki daya rekat tinggi pada baja berlapis galvanis. Kemudian yang terakhir adalah pengisi logam aluminium. Ini mengandung aluminium, mudah dicampur dan diterapkan. Nah, sekarang proses aplikasinya. Langkah awal adalah merapikan area yang rusak hingga mendekati bentuk aslinya. Jika perbaikan sudah dilakukan, bagian tersebut biasanya dipalu sedikit masuk agar berada di bawah permukaan panel, memberi ruang bagi lapisan pengisi. Jadi ada ruang untuk lapis itu. Selanjutnya, area dibersihkan dengan pengamplas butiran kasar untuk menghilangkan karat dan cat lama, sekaligus memberikan permukaan kasar agar pengisi menempel kuat. Pasta pengisi dan pengeras dicampur di permukaan datar, tentunya yang tidak berpori ya, menggunakan pisau pengisi atau spatula fleksibel, gambar 3.46 ya, Anda cek ya. Nah, setelah dicampur, bahan segera diaplikasikan ke area yang bersih dan bebas minyak, gambar 3.4.
Jika kerusakan cukup dalam, pengisian dilakukan bertahap. Setiap lapisan dibiarkan mengeras sebelum menambah lapisan berikutnya. Setelah mengeras, pengisi dibentuk mengikuti kontur panel menggunakan kikir pengisi plastik dengan kertas abrasif atau langsung dipoles dengan pengamplas. Anda lihat gambar 3.4. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengisian kimiawi ini yaitu pengisi plastik tidak boleh diaplikasikan di area berkarat sebelum logamnya diperbaiki. Jadi jangan kalau berkarat diperbaiki dulu karatnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh digunakan area panel yang selalu kontak langsung dengan air. Yang ketiga, jangan mengubah lubang panel untuk memperkuat daya rekat. Ini justru membuat air mudah masuk dan menyebabkan pengisi terlepas. Karena kalau ada air, itu pengisinya akan terlepas, nggak akan mengeras. Kemudian yang terakhir, hindari pengisian terlalu tebal, terutama di area yang mengalami getaran tinggi. Karena apa? Karena bisa retak dan terlepas akhirnya. Jika prosedur itu benar-benar diikuti, pengisi plastik modern ini mampu menghasilkan permukaan yang rata, halus, dan siap dicat. Setara kualitas perbaikan menggunakan solder, tapi lebih murah.